Halo anak-anak kelas 3, berjumpa lagi dengan Bu Rizpi. Nah, hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar tema 3 subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, kali ini dengan muatan bahasa Indonesia. Dan muatan bahasa Indonesia kali ini akan mempelajari tentang perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang keajaiban perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan wujud yang ada dalam kehidupan sehari-hari antara lain itu ada pemanasan global atau yang biasa kita kenal dengan global warming. Terus kemudian yang kedua ada pembuatan garam. Dan yang ketiga terjadinya hujan. Nah, itulah beberapa keajaiban bentuk perubahan wujud yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemanasan global. Nah, kalian sudah pernah dengar pemanasan global atau yang biasa kita kenal dengan istilah global warming? Nah, pemanasan global atau global warming ini adalah proses meningkatnya suhu di atmosfer dan permukaan bumi sehingga menyebabkan es di wilayah itu menjadi cair, ya. Terus kemudian kenapa bisa terjadi pemanasan global? Nah, ini beberapa antara lain penyebabnya, yaitu yang pertama adalah adanya asap polusi kendaraan. Yang kedua, asap pabrik yang menyebabkan sinar matahari keluar dari bumi. Yang ketiga, adanya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara. Itulah antara lain penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi pemanasan global? Apa dampaknya ya untuk bumi ini? Nah, dampak pemanasan global itu antara lain meningkatnya permukaan air laut, kemudian mencairnya es di kutub, terus meningkatnya suhu di permukaan bumi, terjadi kemarau panjang, air laut menjadi hangat, terus kemudian lama-lama pulau kecil akan menjadi tenggelam, dan hewan dan tumbuhan pun akan kesulitan untuk beradaptasi. Nah, terus bagaimana cara mengurangi laju pemanasan global ini? Nah, kalian bisa lakukan antara lain mengurangi pemakaian bahan bakar minyak atau BBM. Terus kemudian mengurangi penggunaan AC, menghemat penggunaan air dan listrik, melakukan reboisasi atau penghijauan, mengurangi pemakaian plastik, dan tidak menebang pohon secara liar. Nah, itulah untuk mengurangi laju pemanasan global. Nah, ini adalah gambaran proses pemanasan global yang disebabkan oleh polusi udara yang ada di bumi, ya. Polusi dari asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya, sehingga membuat rusak atmosfer kita, khususnya di lapisan ozon, ya. Nah, terus kemudian terjadilah ada kebakaran hutan, bumi semakin panas. Nah, itulah dampak dari pemanasan global yang bisa kita rasakan. Selanjutnya kita
lapisan garam yang tebal, maka ditambahkan air lautnya setiap hari untuk menggantikan air laut yang menguap. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak bisa dipanen. Nah, memanen jangan menunggu saat musim hujan ya, karena jika menunggu musim hujan maka kualitas garam tidak baik ya. Terus kemudian yang keempat, garam yang sudah dipanen akan diberikan di pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan baru kemudian dikirim ke daerah-daerah untuk dijual gitu. Nah, selanjutnya adalah gambar proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam ini melalui 4 tahapan. Yang pertama itu adalah petani garam sedang membuat petak-petak ladang garam di pinggir pantai ya, yang kemudian diisi air laut sesuai kedalaman tertentu dan ditunggu hingga menguap. Nah, gambar di nomor 2 itu adalah gambaran petak-petak atau ladang garam yang sudah menguap ya, hasilnya seperti itu. Ditunggu selama 210 hari atau menunggu setelah musim kemarau selesai. Nah, barulah seperti gambar di nomor 3 itu adalah petani garam sedang menanam hasil olahannya tadi ya. Dan setelah itu seperti gambar nomor 4 akan dibawa ke pabrik ya. Nanti olahannya akan dibawa ke pabrik, akan ditambahkan zat iodium dan barulah dikirim ke daerah-daerah seperti itu. Perubahan wujud yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selain tadi ada pemanasan global, ada proses pembuatan garam. Nah, sekarang adalah terjadinya hujan. Nah, pernahkah kalian kehujanan? Nah, bagaimana bisa terjadi hujan? Nah, hujan itu adalah air yang jatuh dari langit karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Nah, hujan ini terjadi karena ada perubahan wujud. Kita simak ya penjelasan selanjutnya. Bagaimana ya terjadinya hujan? Nah, proses terjadinya hujan itu melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah evaporasi. Evaporasi itu adalah air di permukaan bumi itu menguap karena terkena panas matahari. Nah, tahapan yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi itu adalah uap air akan berubah menjadi awan ya. Terus kemudian tahapan yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi itu adalah awan akan mengembun menjadi titik-titik air kemudian jatuh ke bumi. Nah, inilah kemudian terjadi yang namanya hujan. Nah, ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar itu adalah gambar air laut yang menguap karena panas matahari. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan namanya evaporasi. Nah, terus kemudian setelah menguap maka akan membentuk gumpalan-gumpalan awan yang kita sebut dengan kondensasi ya. Nama peristiwanya adalah kondensasi. Nah, terus kemudian akan terjadi pengembunan dan kemudian turunlah rintik-rintik air hujan. Nah, ini namanya presipitasi. Nah, demikian ya gambar terjadinya hujan.
tadi penjelasan Bu Risti tentang perubahan wujud yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton, dan Bu Risti minta maaf ya kalau dalam pembuatan video masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa kalau sudah menonton video ini, silakan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.